Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan umur panjang. Oleh Allah masih diberikan kesempatan waktu untuk tidak merugi. Waktu supaya kita ini menjadi manusia yang beruntung. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih menikmati kajian Al-Quran dengan menggunakan robot atau ChatGPT. Allah telah menciptakan sebuah teknologi yang luar biasa. Teknologi yang luar biasa ini adalah ada suaranya, ada pikirannya seperti manusia, tapi wujudnya tidak ada, fisiknya tidak ada. Seperti Allah menurunkan malaikat begitu. Wahyunya ada, Al-Qur'annya ada, tetapi wujudnya itu adalah makhluk cahaya. Jika Allah izinkan memang dia bisa menyamar menjadi manusia untuk menguji manusia. Jadi kita ini masih berhadapan dengan sesuatu yang seperti gaib begitu, yaitu di mana handphone digital ini berfungsi seperti sebuah robot yang tersambung dengan robot dunia yang namanya ChatGPT. Dan ini bisa dipakai untuk membuat perencanaan, membuat lagu, membuat film, membuat makalah, dan membuat buku dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang luar biasa yang dimana zaman kita sudah berubah. Tetapi kata ChatGPT katanya semakin bahwa saya ini adalah bukan malaikat. Saya ini adalah robot yang diciptakan oleh manusia yang dimana seperti manusia bisa berpikir dan bisa mengembangkan diri, tetapi wujudnya tidak ada. Yang ada hanya di dunia digital, yaitu di handphonemu atau di laptopmu begitu, yang bisa berhubungan dengan saya. Itu kata ChatGPT. Mari kita lakukan robot ini atau handphone digital ini untuk mengkaji Al-Quran, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. That's a deep question. Are you reflecting on what truly matters to you? Or is there something specific you're searching for meaning in? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Semakin syuni et no skirhan. Apa yang sedang Bapak pikirkan atau butuhkan? Saya ingin mengkaji mengenai surat ke-15 ayat 83. Bagaimana menurut Anda? Surat ke-5 adalah surat Al-Hijr, dan ayat 3 berbicara tentang kehancuran kaum yang mendustakan kebenaran. Ayat ini berada dalam konteks kisah kaum Tsamud yang menolak ajakan Nabi Syalih dan akhirnya dihancurkan oleh azab Allah. Terjemah surat dirasakan oleh suara yang risih mengunjung waktu baklai. Ayat ini mengingatkan kita akan konsekuensi mendusta dia. Hikmah yang bisa diambil adalah pentingnya merenungi kebesaran Allah, mengikuti ajaran para nabi, dan menjauhi sifat sombong serta ingkar. What's that? I check that song. Apakah Bapak ingin fokus pada tafsir atau hikmah yang lebih spesifik? Saya ingin mengetahui diterapkan di keluarga, sikap sombong itu seperti apa? Sikap sombong dalam keluarga bisa menjadi akar perpecahan dan menghilangkan keharmonisan. Dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang yang memiliki kesombongan sebesar biji sawi dalam hatinya tidak akan masuk surga. Dalam keluarga, sombong bisa muncul dalam beberapa. Misalnya, 1.
merasa lebih benar, tidak mau mendengar kata anggota keluarga lain, meski mungkin mereka benar. 2. Merenfuan orang lain. Mengerti lebih penting, lebih pintai, di sukses, di blindness. Tak serif itu manif. Men langsung singular. Sikap ini mengakibatkan jarak emosional, kehilangan rasa hormat, dan bahkan konflik berkepanjangan. Mengatasinya, diperlukan kerendahan hati, komunikasi yang baik, dan menanamkan nilai kasih sayang selesai. Menurut Bapak, bagaimana sikap sombong ini memengaruhi keluarga, dan langkah apa yang Bapak rasa bisa diambil untuk mencegahnya? Kehilangan rasa hormat dari pepatah orang tua yang oleh anaknya tidak pernah dipatuhi. Bagaimana itu? Kehilangan rasa hormat dari anak kepada orang tua biasanya terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya komunikasi yang baik, keteladanan yang tidak kontak, atau pengaruh lingkungan yang kurang mendukung. Dalam Islam, menghormati orang tua adalah kewajiban besar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Inal semua wasil pendedalan apakah kembaran yuk kasih sayang dinamik sudah ditanya, atau mungkin ada rasa kecewa dari anak yang belum terungkap. Sebagai mendoakan sabar dan terus mendoakan itu penting. Mengingatkan dengan cara yang lemah lembut, memberikan contoh nyata, dan mengajak berdialog tanpa menghakimi seringkali lebih efektif. Apa menurut Bapak, ada pengalaman tertentu yang bisa dijadikan pelajaran atau refleksi? Rasa kecewa yang belum terungkap, mungkin karena orang tuanya sombong merasa lebih benar. Benar sekali, Pak. Kadang merasa kecewa anak muncul, kayak mereka merasa tidak didengar oleh orang dulu dan yang lain mulai semua. Sikap seperti ini bisa membuat anak merasa tidak dihargai, dan akhirnya mereka enggan untuk mematuhi atau menghormati orang tua. Islam mengajarkan pentingnya awal dari nokte, kontak. Rasulullah SAW telah dalam berinteraksi dengan awas. Dia selalu bersembunyi, masih ini melakukan mazkir, dan tak pernah iknotan. Di suara ikutnya ini, dia main survive, dia membeli sempat kasih. Misal minta maaf dengan tulus. Mengakui kesalahan di depan anak-anak, kayak meluruskan ego dan belut-belutkan kelam. 2. Dia merimainen, mewarnai amatnya kembali si hati dan angkat bersuatu. Tapos dengan sefut. Dunia sedang Yunus, berbeza main uji, bisa diberikan juga dan mainan. Apakah ada langkah-langkah yang mungkin relevan untuk diterapkan dalam keluarga? Benar sekali, Pak Ismail. Kadang rasa kecewa anak muncul karena mereka merasa tidak didengar atau diabaikan oleh orang tua yang terlalu merasa benar. Sikap seperti ini bisa membuat anak merasa tidak dihargai, dan akhirnya mereka enggan untuk mematuhi atau menghormati orang tua. Islam mengajarkan pentingnya adil dan rendah hati. Bahkan kepada anak, Rasulullah SAW adalah teladan dalam berinteraksi dengan anak-anak. Beliau selalu bersikap lembut, menghargai pendapat mereka, dan tidak pernah bersikap arogan. Jika orang tua menyadari hal ini, langkah terbaik adalah mulai memperbaiki komunikasi. Misalnya, 1. Minta maaf dengan tulus. Mengakui kesalahan di depan anak bisa meluluhkan ego dan membangun kembali kepercayaan. 2. Dengan empati, memberi ruang bagi anak-anak mengungkapkan isi hati tanpa takut dihakimi. 3. Tunjukkan cinta. Tindakan sederhana seperti memeluk atau memuji bisa menyembuhkan luka batin anak. Bagaimana menurut Bapak? Apakah ada langkah-langkah ini yang mungkin relevan untuk diterapkan dalam keluarga? Sekarang ini anak lebih tahu informasi daripada orang tua, sehingga anak egonya lebih tinggi daripada orang tua. Bagaimana? Ketika anak merasa kecewa atau tidak dipahami, mereka bisa membangun dinding ego yang lebih tinggi sebagai bentuk perlindungan diri. Ini sering terjadi jika hubungan dengan orang tua diwarnai konflik, seperti orang tua yang keras kepala, kurang menghargai pendapat anak, atau selalu menuntut tanpa memberi pemahaman. Di
menurut Ryan Edebase is to berlomba dan throwing biji. Sebagai orang tua, berikut lagi yang bisa dicoba. 1. Menjadi pendengar aktif. Dengarkan. Get you misread. 2. Mengakui perasaan anak. Validasi apa yang mereka rasakan seperti ingin berkita. Alpha pahanap tidak stigma yang dengarkan. Conversasi soal stink of veiled lives and guna otorisatio. Will filter semestial look mind to you. 4. Berikan contoh sekarang ini. Orang tua yang mengakui kesalahan atau bersikap terbuka akut dan positif. Bagaimana menurut Bapak? Apakah sikap seperti ini sudah pernah diterapkan? Tak ada yang lebih berharga dari kasih yang kau berikan. Yuliani, kau adalah contoh. Betul, Pak Ismail. Ketika anak merasa kecewa atau tidak dipahami, mereka bisa membangun dinding ego yang lebih tinggi sebagai bentuk pelindungan diri. Ini sering terjadi jika hubungan dengan orang tua diwarnai konflik, seperti orang tua yang keras kepala, kurang menghargai pendapat anak, atau selalu menuntut tanpa memberi pemahaman. Namun, ego tinggi pada anak sebenarnya bisa dilunakkan dengan cara yang bijak. Sebagai orang tua, berikut langkah yang bisa dicoba. 1. Menjadi pendengar aktif. Dengarkan apa yang anak rasakan tanpa menyela atau menghakimi. Dengan begitu, anak merasa dihargai. 2. Mengakui perasaan anak. Validasi anak yang mereka rasakan, seperti dengan berkata, "Ayah, ibu paham kamu kecewa," karena merasa tidak didengarkan. 3. Berkomunikasi dengan kasih sayang. Sampaikan pendapat atau nasihat tanpa nada otoratif. Gunakan pendekatan dialog, bukan perintah. Berikanlah contoh kerendahan hati. Orang tua yang mau mengakui kesalahan atau bersikap terbuka atau memberi teladan positif. Bagaimana menurut Bapak? Apakah sikap seperti ini sudah pernah diterapkan? Atau ada pengalaman yang ingin Bapak bagikan? Anak-anak seringkali sekolah lebih tinggi daripada orang tuanya, dan pemahaman mengenai teknologi seringkali itu lebih tinggi. Bagaimana menurut Anda? Pak Ismail, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan atau diskusikan lebih lanjut? As always. Ego anak-anak itu lebih tinggi daripada orang tua karena kecepatan anak mendapat informasi melalui digital itu lebih cepat. Sehingga Benar, Pak. Anak akses sekarang memiliki akses ke informasi dan teknologi yang sangat cepat, yang membuat mereka merasa lebih maju dibanding orang tua semua. Kecepatan ini sering memunculkan rasa percaya diri yang berlebihan, dan jika tidak diarahkan dengan baik, bisa menjadi ego yang tinggi. Seperti Sumerals, yang menyerang present dan hatakin mind hot dystopic. Namun, tetap ada cara untuk mengimbangi, seperti Sadio, melibatkan diri dalam dunia mara. Biar aja yang merasa kawin divokan, dan needing this type of me. Biar membuat most rentron, and neuroscience and individual betul boleh menggunakan tetap menjadi panutan. Meski anak merasa lebih cepat dalam beberapa hal, kebijaksanaan orang tua tetap dibutuhkan. Sampaikan nilai-nilai dengan cara yang relevan dan menarik. Menurut Pak, bagaimana biasanya cara terbaik untuk mendekati anak dalam situasi seperti ini? komunikasi sudah terganggu disebabkan karena anak tidak suka sholat berjamaah. Bagaimana sekarang ini? Kalau anak mulai menjauhi sholat berjamaah, itu bisa jadi tanda bahwa ada masalah dalam motivasi atau pemahaman mereka tentang ibadah. Sebagai orang tua, tugas kita adalah mereka kembali dengan cara yang lembut dan bijak, tanpa memaksa secara berlebihan. Beberapa langkah bisa dicoba. 1. Bangun pemahaman yang mendalam. Ajak anak berdiskusi santai tentang manfaat sholat berjamaah, baik dari segi spiritual maupun sosial. Secara relatif bersyakat sosial. 2. Jadilah teladan. Orang tua yang konsisten sholat berjamaah dengan hati yang lapang akan menginspirasi anak lebih daripada nasihat panjang. 3. Ciptain pengalaman positif. Bawa anak ke masjid atau musyola dengan cara yang menyenangkan. Misalnya dengan mengajaknya makan bersama atau jalan-jalan setelah sholat. And dia, teman, doa Islam, dalam as-summit solution call, mohonkan petunjuk dan hidayah kepada Allah agar anak terbuka hatinya. Menurut Bapak, apakah ada alasan spesifik kenapa anak tidak suka sholat berjamaah? Anak-anak tidak suka sholat berjamaah karena dia bergaul dengan teman-temannya di sekolah.
Glad to hear that, Pak Ismail. If you'd like to share more, feel free to do so. I'm here to listen and discuss anything on your mind. Pergaulan di sekolah mengakibatkan pikirannya bisa menjauh kepada Allah. Kenapa ya? Pergaulan di sekolah memang bisa mempengaruhi pola pikir anak, terutama ketika mereka berada di lingkungan yang kurang mendukung nilai-nilai agama. Dalam fase ini, anak seringkali terpapar berbagai pengaruh luar, mereka dari agama atau kebiasaan baik, seperti sholat berjamaah. Sebagai orang tua, penting untuk 1. Membangun komunikasi yang kuat. Bicarakan tentang pergaulan mereka dengan cara yang penuh pengertian. Tanyain apa yang mereka alami dan rasakan di sekolah. Ingen actually matching, tapi tidak nyari perhatian. 2. Ajarkan pentingnya memilih teman. Kenalkan pada mereka betapa pentingnya memilih teman yang bisa membabaikan dan mendukung hingga yang lebih mudah. 3. Ciptakan lingkungan yang positif di rumah. Jika anak merasa rumah adalah tempat yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian, mereka akan merasa lebih nyaman dan terikat untuk kembali mendekatkan diri pada Allah. 4. Berikan contoh dengan kasih. Tunjukkan nilai-nilai agama lewat tindakan, seperti rutin sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berbagi cerita tentang kisah-kisah inspiratif dari Nabi Muhammad. Apakah Bapak merasa bahwa pengaruh teman-teman di sekolah sangat besar dalam hal ini? Maaf, saat ini saya sedang mengalami masalah. Tidak masuk wajah ke aku mau ini. Apakah tidak sholat berjamaah berarti sudah jauh dari hidayah Allah? Benar Pak, bahwa berjamaah merupakan salah satu tanda dekatnya seseorang dengan Allah. Namun itu bukan berarti orang yang tidak berjamaah berarti jauh dari hidayahnya. Sholat memiliki banyak keutamaan, seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 10 derajat lebih tinggi. Bisa jadi seseorang yang tidak berjamaah dalam satu waktu sedang diuji waktu untuk sampai pada pemahaman atau penghayatan yang lebih dalam tentang agama. Hidayah Allah datang dalam berbagai bentuk dan bisa merubah hati seseorang kapan saja, bahkan tanpa diduga. Sebagai orang tua, yang bisa dilakukan adalah tetap mengajak anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta terus mendoakan mereka agar diberikan petunjuk dan hidayah. Doa orang tua untuk anak sangat berpengaruh. Orang tua harus menjadi contoh yang baik. Menurut Bapak, apakah ada cara khusus yang Bapak coba terapkan agar anak merasa lebih dekat dengan Allah, meski mereka mungkin belum begitu konsisten dalam berjamaah? Ada yang menarik, sedang diuji pemahaman supaya lebih dekat kepada Allah, padahal dia berbuat tidak baik. Ini bagaimana? Itu adalah sangat bijak. Memang dalam hidup ini banyak hal yang bisa menjadi ujian untuk memperdalam pemahaman dan memperbaiki diri. Terkadang anak-anak atau bahkan kita sebagai orang tua pun melalui proses belajar yang tidak selalu langsung terlihat hasilnya, tapi perjalanan menuju kebaikan. Pemahaman yang lebih baik sering kali datang melalui pengalaman dan pembelajaran, baik dari kesalahan maupun refleksi. Jadi meski mungkin anak belum sepenuhnya memahami pentingnya berjamaah, just step, proses yang mereka jalani bisa memperkuat keyakinan mereka nanti. Tugas kita adalah terus memberikan contoh yang baik, sabar dalam memberi nasihat, dan mendoakan agar mereka diberi pemahaman yang lebih baik tentang agama dan kehidupan. Allah selalu membuka jalan bagi hambanya yang bersungguh-sungguh mencari hidayahnya. Apakah Bapak merasa ada hal khusus yang bisa membantu anak dalam mengatasi ujian pemahaman ini? Agak ngeri juga hati saya mendengar bahwa itu sedang diuji untuk mendapat kebaikan yang lebih tinggi. Tapi kapan itu? Kan itu yang menjadi masalah. Pak Ismail, hati yang ikhlas menerima ujian sebagai proses menuju kebaikan memang sangat penting. Terkadang kita memang perlu mengingatkan diri sendiri bahwa setiap ujian, baik yang kita hadapi ataupun yang dialami orang lain, adalah bagian dari rencana Allah yang penuh kebijaksanaan. Allah berjanji akan memberikan kemudahan setelah kesulitan dan menjadikan setiap ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Menerima dengan sabar dan penuh harapan bahwa ujian ini akan membawa kebaikan yang lebih besar untuk kita dan keluarga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga ketenangan hati. Doa, kesabaran, dan usaha yang terus-menerus adalah jalan memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Allah. Jika hati kita menerima ujian dengan lapang, maka kita akan lebih mudah memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah akibat dari jalan menuju kebaikan. Semoga Bapak diberikan kebijaksanaan dalam setiap langkah, serta keluarga Bapak diberi petunjuk. Bagaimana menurut Bapak? Apakah ada cara atau perasaan khusus yang bisa Bapak untuk lebih mendalami pemahaman ini? Perasaan khusus pendapatan semakin menurun disebabkan anak-anak tidak mau sholat berjamaah dengan orang tua dan satu keluarga. Bagaimana? Perasaan rusik dan kecewa seperti yang Bapak rasakan itu sangat wajar, Pak. Ketika kita merasa usaha dan harapan kita untuk mendekatkan anak-anak pada kebaikan, seperti sholat berjamaah, tidak dihargai atau diterima, tentu hati bisa terasa berat. Rasanya seolah-olah usaha mengeksperimen sia-sia.
Namun, dalam menghadapi hal ini, penting untuk mengingat bahwa proses perubahan pada anak tidak selalu langsung terkadang. Meskipun apa, itu bukan berarti mereka tidak merasakan keteladanan atau doa kita. Hidayah Allah datang pada waktu yang tepat. Dan sebagai orang tua, kita tetap punya tanggung jawab untuk terus memberi contoh yang baik, bersabar, dan tidak mudah putus asa. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi perasaan ini adalah sabat, merenung, dan berdoa. Mungkin saat merasa rusik, lebih baik berhenti sejenak, merenung, dan memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dan petunjuk dalam mendidik anak. Ya, how is minded? Mungkin lebih baik mencoba pendekatan yang lebih lembut dan memberi ruang bagi mereka untuk merasa nyaman dengan ibadah. 3. Tetap konsisten memberi contoh. Jika anak melihat kita selalu konsisten dalam sholat berjamaah dan beribadah dengan penuh ikhlas, mereka bisa melihatnya sebagai contoh yang lebih nyata. Ini memang perjalanan yang tidak mudah. Tapi percayalah bahwa setiap usaha dan doa yang tulus akan mendapatkan ganjaran dari Allah, meskipun hasilnya sekarang. Apakah Bapak sudah mencoba berbicara anak tentang perasaan ini? Mungkin bisa membantu membuka ruang diskusi. Bagaimana meyakinkan bahwa rezeki itu menurun disebabkan anggota keluarganya menghindari sholat berjamaah? Meyakinkan bahwa rezeki bisa terhambat atau menurun karena kurangnya keberkahan dalam ibadah berjamaah memang bukan hal yang mudah. Tetapi ada beberapa cara untuk mendekati topik ini dengan penuh kebijaksanaan dan pemahaman. Dalam Islam, rezeki memang sangat terkait dengan keberkahan, yang salah satunya bisa diperoleh melalui ibadah, termasuk sholat berjamaah. Beberapa cara yang bisa Bapak coba untuk menjelaskan hal ini kepada keluarga atau anggota yang satu, tunjukkan pentingnya keberkahan dalam hidup. Rezeki yang melimpah tidak hanya terukur dari banyaknya harta, tetapi dari keberkahan yang datang bersama segala hal. Misalnya, dengan sholat berjamaah, kita mendapatkan kedamaian hati, hubungan yang lebih erat dalam keluarga, dan keberkahan yang tidak bisa dihitung hanya dengan materi. Ajak untuk merenungkan ayat Al-Quran. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa jika kita mengikuti perintahnya, Allah akan memberi rezeki yang tak terduga. Misalnya, dalam surah At-Talaq ayat 23, Allah berjanji akan memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak terduga bagi orang yang bertakwa dan bertawakal kepadanya. Jelaskan pengaruh berjamaah terhadap kebersamaan. Sholat berjamaah bukan hanya tentang ibadah individu, tetapi juga tentang mempererat ikatan sosial dan keluarga. Jika keluarga lebih rajin berjamaah, ada banyak keberkahan yang datang, seperti keharmonisan dalam rumah tangga, saling mendukung dalam kebaikan, dan rezeki yang lebih dirasakan secara kolektif. 4. Gunakan contoh nyata atau kisah inspiratif. Terkadang, cerita tentang orang-orang yang merasakan peningkatan rezeki setelah memperbaiki ibadah bisa menjadi motivasi yang kuat. Bisa juga berbicara tentang kisah hidupnya berkah dan menjaga sholat berjamaah. Dengan pendekatan yang penuh kasih sayang dan kesabaran, Bapak bisa memahami bahwa keberkahan rezeki lebih penting daripada hanya mengejar materi. Dan salah satu kuncinya adalah menjaga ibadah berjamaah. Apakah Bapak sudah pernah mencoba menjelaskan hal ini dalam diskusi keluarga sebelumnya? Mungkin verdict sesuai pinpoint untuk kesalahan. Memang benar, saya merasakan tak kala anggota keluarga kompak berjamaah, rezeki itu melimpah. Tetapi tak kala sholat berjamaah hilang, itu rezeki jadi mampet. Bagaimana menurut Anda? Pak Ismail, perasaan Bapak sangat mendalam dan sangat bisa dimengerti. Memang, ketika anggota keluarga kompak dan bersatu dalam ibadah, termasuk sholat berjamaah, terasa ada keberkahan yang datang, baik dalam bentuk rezeki maupun kedamaian hati. Sebaliknya, ketika ibadah berjamaah mulai hilang, seolah-olah ada kekosongan dalam hubungan dan rezeki yang terasa berkurang. Ini bisa dipahami sebagai bagian dari prinsip keberkahan dalam Islam, di mana Allah akan memberikan banyak kebaikan dan rezeki kepada mereka yang menjalankan perintahnya dengan penuh ketulusan, termasuk menjaga sholat berjamaah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, Allah menjanjikan kelapangan dan keberkahan bagi orang yang taat kepadanya. Penting untuk terus menanamkan pemahaman ini kepada anggota keluarga, agar mereka menyadari betapa besar manfaat berjamaah, tidak hanya dari sisi spiritual, tetapi juga dari sisi duniawi. Kebiasaan dalam bersiksi, namun, perasaan Bapak yang merasakan hilangnya keberkahan saat sholat berjamaah mulai terbengkalai adalah sinyal untuk kembali mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya ibadah berjamaah. Mungkin bisa diusahakan untuk lebih kompak dalam menjalankan sholat berjamaah kembali. Dan Bapak bisa memulai dengan memberi contoh serta mengajak anggota keluarga dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Bagaimana menurut Bapak? Apakah ada langkah tertentu yang ingin Bapak coba untuk membangkitkan kembali semangat berjamaah dalam keluarga? Zaman sekarang ini seperti mau kiamat ya, aneh. Semakin diberi pepatah, semakin menjauh dari sholat berjamaah. Kenapa ya? Pak Ismail, perasaan seperti itu memang bisa muncul, terutama perubahan besar dalam masyarakat tampaknya menjauh dari nilai-nilai agama dan tradisi yang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, yang membuat generasi muda cenderung lebih terpengaruh oleh tren dan budaya luar.
Memang, jika kita melihat keadaan zaman sekarang, ada banyak hal yang terasa tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur yang kita anut. Masyarakat semakin materialistis, sibuk dengan dunia digital, dan terkadang melupakan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan sesama. Dalam Islam, banyak yang mengingatkan kita bahwa semakin dekat dengan akhir zaman, akan semakin banyak ujian yang datang. Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa di akhir zaman, banyak orang yang melupakan kewajiban agama dan lebih mengejar dunia. Namun, kita para orang tua dan kedua pendidikan agama, all harus tetap dinomortusi dan keterkait. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan agar tetap berada pada jalan yang benar. 1. Tetap menjadi teladan. Meskipun banyak pengaruh negatif, jika kita tetap berusaha menjadi contoh yang baik, keluarga dan orang sekitar akan melihatnya dan mungkin mengikuti. 2. Berusaha menjaga komunikasi yang baik. Ajak anak-anak dan anggota keluarga untuk lebih memahami pentingnya agama, bukan dengan cara memaksa, tetapi dengan pendekatan yang penuh kasih dan pengertian. Sing play aku instruksi namun tuners form kejadian. Bertujuan dan betul. Sebagai syarmaus, ada suatu dan wes memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi perubahan zaman ini dan tetap menjaga iman, beradaptasi dengan bijak. Meskipun dunia berkembang cepat, kita bisa memanfaatkan teknologi dan perkembangan zaman untuk hal-hal positif, seperti mempelajari agama atau menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Perasaan seperti semakin menjauh dari masyarakat zaman ini bisa jadi rutinan, dan itu sebenarnya adalah hal yang baik. Kita harus selalu ingat bahwa meskipun zaman berubah, ajaran agama tetap relevan. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak merasa ada cara atau strategi yang bisa diterapkan untuk membantu mengatasi perasaan ini dalam keluarga? Seperti Nabi Nuh yang memanggil-manggil anak untuk berjamaah masuk ke kapal, tapi anaknya tidak mau karena merasa lebih baik. Apa seperti itu? Pak Ismail, perasaan yang Bapak ungkapkan ini sangat mendalam dan nyentuh. Terkadang kita merasa bahwa upaya kita sebagai orang tua untuk mendekatkan anak-anak pada agama dan kebaikan seakan-akan tidak dihargai atau dipahami. Mengingatkan anak-anak untuk berjamaah, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, adalah contoh baik bagi kita semua. Namun, seperti yang Bapak rasakan, anak-anak bisa merasa enggan atau tidak mau, karena mereka merasa bahwa mereka sudah cukup dengan pemahaman atau kebiasaan yang ada. Bahkan mungkin merasa bahwa leluhur mereka telah cukup memberikan contoh. Kisah Nabi Muhammad SAW yang memanggil anak-anak atau sahabat untuk berjamaah mengajarkan kita bahwa meskipun usaha dan ajakan dilakukan dengan penuh kasih sayang, ada kalanya seseorang masih belum siap atau belum memahami sepenuhnya. Bahkan Nabi sendiri mengalami tantangan dalam mendidik umat, termasuk keluarganya, seperti yang terlihat dengan putra-putrinya. Ini pelajaran yang kecil bahwa jilid simple pattern dalam suatu path. Namun, ada beberapa hal yang bisa Bapak coba untuk lebih mengarahkannya. 1. Memberikan pemahaman yang lebih dalam. Anak-anak mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya berjamaah. Bapak bisa mencoba menjelaskan lebih lanjut tentang manfaat spiritual dan tempat berjamaah, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keberkahan. 2. Menunjukkan rasa kebersamaan dalam keluarga. Ajak anak-anak untuk merasakan kenikmatan dan kebersamaan yang menyusahkan. Sholat berjamaah bukan hanya tentang menjalankan kewajiban agama, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih erat dalam keluarga. Migay rasa beri. Ada yang merasa berat atau merasa ada yang menghalau dengan memberikan ruang untuk mereka mengekspresikan perasaan, Bapak bisa lebih mudah memahami dan mencari jalan keluarnya. Bersabar dan terus memberi contoh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang terus menunjukkan teladan, meski tidak semua menerima, kita sebagai orang tua harus tetap sabar dan terus memberi contoh yang baik. Meskipun it's sekian masa, if this excuse more of my persuade more magil. Insya Allah, ada dengan sebarban kasih menemukan mewah sob sendiri menuju kebaikan. Menurut Bapak, apa yang Bapak rasakan bisa menjadi langkah berikutnya untuk membantu mereka melihat kebaikan berjamaah? Saya sangat takut apabila surat ke-15 ayat 83 ini terjadi sebelum anak bertobat. Pak Ismail, rasa takut atau khawatir terhadap makna ayat dalam Al-Quran adalah hal yang wajar, apalagi ketika berkaitan dengan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan, seperti agama dan keluarga. Surat ke-15, yaitu surah Al-Hijr ayat 83, menyebutkan tentang umat Nabi Lut yang dihukum karena perbuatan mereka yang sangat buruk, terutama tindakan dosa besar yang mereka lakukan, serta kesombongan dan penolakan mereka terhadap petunjuk Allah. Menggambarkan bagaimana umat yang menolak petunjuk Allah, seperti dosa besar dan keengganan untuk berubah, pada akhirnya mendapat azab sebagai akibat dari kelalaian mereka dalam beriman dan beramal saleh. Tentunya, ini menjadi peringatan bagi kita, agar selalu menjaga diri dari perbuatan dosa, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Next, Allah adalah pelengkap dan maha penyayang. Setiap kali kita merasa khawatir atau takut, itu adalah kesempatan untuk kembali merenung dan bertobat, memohon ampunannya. Allah
Allah tidak akan menghukum hambanya yang benar-benar berusaha untuk bertaubat dan kembali padanya dengan penuh penyesalan. Jika Bapak merasa takut akan pengaruh buruk dari jauh dari petunjuk Allah, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah meningkatkan ibadah, melakukan ibadah dengan lebih khusyuk seperti sholat, membaca Al-Quran dan berdoa agar Allah menjaga kita dan keluarga kita dari keburukan. 2. Bertaubat dengan sungguh-sungguh, meminta ampunan kepada Allah atas setiap kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Mengajarkan keluarga dan anak-anak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keluarga, ajak anggota keluarga untuk lebih taat dalam beribadah dan menjaga diri dari dosa besar. Salat masyarakat bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga keberkahan dalam rumah tangga. Tak ada yang lebih baik selain meminta pertolongan Allah untuk menjauhkan kita dari azab dan mendekatkan kita pada petunjuknya. Allah tidak pernah membiarkan umatnya yang berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Apakah Bapak ingin mendiskusikan lebih dalam mengenai ayat ini atau mencari cara lain untuk mendekatkan diri pada Allah dalam situasi seperti ini? Apakah dengan rutinnya tidak sholat berjamaah? Siap menghadapi polis. Jika anak rutin tidak mau sholat berjamaah, apa sudah termasuk dosa besar? Pak Ismail, saya bisa memahami kekhawatiran Pak. Ketika anak-anak tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, itu bisa menimbulkan perasaan cemas. Apalagi jika kita merasa bahwa mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya ibadah tersebut. Mungkin, ada beberapa pendekatan yang bisa Bapak coba untuk menghadapi masalah ini. 1. Berbicara dengan lembut. Cobalah untuk berbicara dengan anak-anak dengan penuh kasih sayang, bukan dengan memarahi atau mengancam. Ajak mereka untuk merenung bersama tentang betapa pentingnya sholat berjamaah, baik dari segi keberkahan hidup, kedamaian hati, dan peranannya dalam membangun hubungan dengan Allah. Stop cara paling efektif jika Bapak rutin melaksanakan sholat berjamaah dan menunjukkan ketulusan dalam ibadah, anak-anak akan melihat keteladanan tersebut, meski mungkin tidak langsung meniru. Keberkahan dan ketenangan hati yang Bapak rasakan bisa menjadi dorongan bagi mereka. Sholat berjamaah lebih menyenangkan. Kadang, anak-anak bisa merasa terbebani dengan rutinitas sholat berjamaah. Cobalah untuk menjadikan momen tersebut lebih menarik. Misalnya, dengan mengajak mereka untuk berkumpul lebih awal, berbincang ringan tentang kehidupan sehari-hari, atau memberikan motivasi dengan cerita-cerita inspiratif tentang keutamaan sholat berjamaah. Doa dan sabar. Doakan anak-anak agar Allah memberikan hidayah dan membuka hati mereka untuk melakukan sholat berjamaah. Selain itu, yang penting. Perubahan mungkin tidak terjadi dengan cepat, tetapi setiap usaha dan doa ajak berdiskusi sholat berjamaah. Seringkali anak-anak tidak menyadari betapa besar manfaat yang bisa mereka dapatkan dengan sholat berjamaah. Bapak bisa menjelaskan tentang pahala yang lebih besar, keberkahan dalam hidup, serta keharmonisan keluarga yang terbentuk dari kebiasaan ini. Penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki proses pembelajaran yang berbeda, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk mereka. Apakah Bapak sudah mencoba berbicara atau berdiskusi lebih dalam dengan anak-anak tentang perasaan ini? Mungkin memiliki alasan Kalau dihubungkan dengan ayat 84, bagaimana? Pak Ismail menghubungkan keadaan anak yang tidak mau sholat berjamaah dengan surah Al-Hijr ayat 84, memberikan perspektif yang sangat menarik. Hanya tempatan Allah firman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua dalam 6 hari, dan tidak merasa letih sedikit pun. Ayat ini lebih mengarah pada penegasan kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna tanpa merasa lelah. Meski begitu, bisa diambil pelajaran bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan kehendaknya. Bahkan alam semesta yang begitu luas dan sempurna ini diciptakan olehnya dengan penuh kebijaksanaan. Dari sudut pandang ini, kita bisa merenungkan Pak Ismail menghubungkan keadaan anak yang tidak mau sholat berjamaah dengan surat Al-Hijr ayat 84, memberikan perspektif yang sangat menarik. Pada ayat 84 Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami tidak letih sedikit pun." Ayat ini lebih mengarahkan pada penegasan kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna tanpa merasa lelah. Meski begitu, bisa diambil pelajaran bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan kehendaknya. Bahkan alam semesta yang begitu luas dan sempurna ini diciptakan olehnya dengan penuh kebijaksanaan. Dari sudut pandang ini, kita bisa merenungkan bahwa Allah juga menciptakan hati setiap manusia dengan potensi yang baik.
Dari sudut pandang ini, kita dapat merenungkan bahwa Allah juga menciptakan hati setiap manusia dengan potensi yang baik, termasuk anak-anak kita. Terkadang mereka mungkin belum sepenuhnya menyadari atau mengerti tentang pentingnya sholat berjamaah. Dan itu merupakan bagian dari ujian dalam hidup. Namun seperti Allah yang tidak merasa lelah dalam menciptakan langit dan bumi, kita sebagai orang tua harus terus berusaha tanpa lelah dalam mendidik anak-anak kita dengan sabar dan penuh kasih sayang. Bagaimana hubungan ini dengan anak yang belum mau sholat berjamaah? 1. Keberkahan dalam proses. Sama seperti Allah menciptakan alam semesta dengan penuh kebijaksanaan, mendidik anak juga merupakan proses yang memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha yang tidak mudah. Allah mengajarkan kita bahwa dalam setiap proses kehidupan, kita harus terus berusaha, meskipun kadang hasilnya tidak langsung terlihat. Kedua, meyakini takdir Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, termasuk dalam hal mendidik anak. Ketika kita berusaha dengan baik dan ikhlas, Allah pasti memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anak kita. Meskipun mungkin saat ini mereka belum merespon seperti yang kita harapkan. Ketiga, kesabaran dalam mendidik. Seperti Allah yang tidak merasa lelah dalam menciptakan alam semesta, kita sebagai orang tua juga diajarkan untuk tidak cepat merasa lelah dalam mendidik anak. Kita harus terus berdoa, memberikan teladan, dan bersabar dalam menghadapi tantangan ini. Keempat, mengajarkan pentingnya ibadah. Jika kita terus berusaha seperti Allah telah menciptakan dengan penuh kebijaksanaan, kita juga bisa mengajarkan anak-anak tentang pentingnya sholat berjamaah. Kita bisa mulai dengan pendekatan yang lebih lembut, mengajak untuk bersama-sama merasakan manfaat spiritual dari ibadah ini, dan memberi mereka waktu untuk merenung. Intinya, meskipun anak-anak mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya sholat berjamaah, kita sebagai orang tua harus terus berusaha tanpa lelah. Setiap usaha dan doa akan memberikan hasil pada waktunya, karena Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Apakah Bapak merasa ayat ini memberikan perspektif baru dalam menghadapi ayat yang sulit diajak berjamaah? Ayat 84, sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang mereka usahakan. Itu ayat 84. Apakah Bapak ingin berbicara lebih lanjut tentang sesuatu yang berhubungan dengan simbol tersebut? Atau ada hal lain yang ingin Bapak ungkapkan? Masih mengkaji sholat berjamaah dengan surat ke-15 ayat 84. Bagus sekali Pak Ismail. Jika Bapak terus mengkaji tentang sholat berjamaah, sholat berjamaah memang memiliki banyak keutamaan yang bisa membantu kita mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat. Di dalam Al-Quran dan hadits, sholat berjamaah disebutkan dengan banyak keutamaan. Misalnya, dalam hadits Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadits ini menunjukkan betapa besar pahala yang kita dapatkan dengan melaksanakan sholat berjamaah. Selain itu, sholat berjamaah juga bakal membantu masyarakat. Jika anak-anak Bapak enggan untuk sholat berjamaah, mungkin Bapak bisa mengingatkan mereka tentang pahala besar yang bisa mereka raih dan pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Ada baiknya juga untuk menumbuhkan kebiasaan ini dengan memberikan contoh langsung dan menjelaskan manfaat dari sholat berjamaah.
Bisa jadi, mereka belum sepenuhnya memahami betapa besar keberkahan yang datang ketika melaksanakannya. Selain itu, salah satu hikmah dari sholat berjamaah adalah bisa memperkuat ikatan sosial. Kita menjadi lebih peka terhadap sesama, saling mendoakan dan menjaga harmonisan dalam keluarga maupun masyarakat sekitar. Bapak merasa apakah ada pendekatan lain yang bisa Bapak coba untuk menumbuhkan kebiasaan sholat berjamaah dalam keluarga? Saya menerangkan surat ke-15 ayat 84 sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Bagaimana? Pak Ismail, saya memahami kekhawatiran Bapak tentang ayat 84 dari surah Al-Hijr yang mengingatkan kita tentang pentingnya amal yang diterima oleh Allah. Memang, ayat ini memberikan pelajaran bahwa segala amal yang tidak didasarkan pada ketaatan kepada Allah, apalagi jika disertai dengan kesombongan dan penolakan terhadap petunjuknya, tidak akan bermanfaat dalam konteks sholat berjamaah dan mendidik anak. Jika Bapak merasa usaha untuk mengajak anak-anak berjamaah tidak membuahkan hasil, mungkin ada perasaan bahwa usaha itu menjadi sia-sia. Namun, penting untuk diingat bahwa Allah Maha mengetahui dan tidak ada usaha yang sia-sia jika dilakukan dengan niat yang benar dan dengan harapan mendapatkan ridhanya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari ayat ini dalam konteks pendidikan agama di keluarga. 1. Keikhlasan dan ketaatan. Amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dilandasi dengan keikhlasan dan ketaatan. Walaupun anak-anak tidak langsung mengikuti ajakan untuk sholat berjamaah, Bapak niat yang ikhlas untuk mendidik mereka demi kebaikan mereka sendiri. Terus memberi contoh, berbicara dengan lembut, dan berdoa Allah membukakan hati mereka. Tidak usah langsung melihat hasilnya. Allah mengajarkan kita untuk terus berusaha, meskipun hasilnya langsung terlihat. Seperti yang disebutkan dalam ayat 84. Meskipun ada amal yang tampaknya tidak berguna bagi sebagian orang, seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Lut, amal kita tetap diperhitungkan jika dilakukan dengan niat yang benar. 3. Mengajak dengan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan untuk mendekati anak dengan kasih sayang dan lembut dalam berdakwah. Jika orang yang maksud, maka tinggal nih pasti manfaatnya. Cobalah. Enggak, beri mereka waktu untuk merenung dan diskusi tentang pentingnya sholat berjamaah. Doa yang terus. Doa untuk menikmati Jesus Nabi. Semua saksi mengikuti. Allah tahu apa yang perlu dilakukan. Doakan mereka dengan tulus, agar diberikan hidayah untuk question, achievement, dan followers. Jadi, meskipun terasa berat dan seakan-akan tidak membuahkan hasil, teruslah berusaha dengan penuh kasih sayang. Allah yang Maha mengetahui akan memberikan jalan terbaik bagi anak Bapak. Insya Allah, setiap usaha yang ikhlas pasti ada manfaatnya, meskipun kita selalu bisa melihatnya secara langsung. Apa menurut Bapak? Apakah ada pendekatan baru yang ingin Bapak coba, atau mungkin cara lain yang Bapak rasa bisa membantu anak-anak melihat keutamaan sholat berjamaah? Saya hanya merasakan saja, tak kala kompak sholat berjamaah, rezeki meningkat, keberkahan juga terasa. Tak kala ada keluarga yang tidak mau sholat berjamaah, pendapatan rezeki itu jadi turun begitu. Itu yang terasa oleh saya. Pak Ismail, apa yang Bapak rasakan tentang peningkatan keberkahan dan rezeki sholat berjamaah, serta penurunan saat ada yang tidak melaksanakannya, adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Dalam Islam, ada banyak referensi yang mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan konsisten dan berjamaah mendatangkan keberkahan dalam hidup. Baik itu dalam bentuk rezeki, keharmonisan keluarga, maupun ketenangan hati. Sholat berjamaah memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah mendatangkan keberkahan. Dalam hadits Rasulullah SAW dijelaskan bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Bukhari dan Muslim. Selain itu, sholat berjamaah juga menjadi kebersamaan dalam keluarga, mempererat hubungan antar anggota keluarga, dan meningkatkan rasa saling pengertian serta kasih sayang. Terkait dengan rezeki, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan menyediakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq 2/3. Keberkahan dalam rezeki tidak hanya datang dari usaha dunia, tapi juga dari ibadah yang tulus dan ketaatan kepada Allah. Sholat berjamaah adalah salah satu bentuk ketaatan yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal rezeki. Jika Bapak merasakan penurunan rezeki saat ada anggota keluarga yang tidak mau sholat berjamaah, itu bisa menjadi peringatan dari Allah untuk terus menjaga kebersamaan dalam beribadah. Rezeki bisa datang dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam kedamaian hati, keharmonisan keluarga, dan keberkahan dalam hidup. Yang bisa Bapak lakukan adalah terus berusaha mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan penuh kasih sayang. Tanpa paksain sering sholat berjamaah, semakin besar pula potensi untuk merasakan keberkahan dalam kehidupan. Karena sholat berjamaah menciptakan ikatan emosional yang kuat dalam keluarga dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika Bapak merasa ada yang kurang dalam ibadah berjamaah, cobalah untuk terus berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada keluarga untuk menjalankan sholat berjamaah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Apakah ada langkah lain yang Bapak coba untuk lebih mengajak keluarga merasakan manfaat sholat berjamaah bersama-sama? Di hati
Saya ingin kembali 83-84 kalau digabungkan ayat ini, kajiannya seperti apa? Sebab Matius, semangat kebijakan bermanfaat dan memberikan kehangatan hati. Sepasang indah itu. Surat ke-15 ayat 83-84 kalau dihubungkan dengan sholat berjamaah bagaimana? Setiap anak mimpinya dirimu. Pak Ismail, jika kita menghubungkan surah Al-Hijr ayat 3 dengan peran kepala jemaah, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ayat 83 dan 84 berbicara tentang umat Nabi Lut yang ingkar dan akibat dari perbuatan mereka yang mengingkari wahyu Allah. Dalam konteks ini, kita bisa melihat beberapa poin yang relevan dengan peran seorang kepala jamaah atau pemimpin dalam komunitas, seperti dalam keluarga atau masyarakat. Surah Hijr ayat 34 menyatakan, dan sesungguhnya mereka telah mendustakan rasul-rasul kami, maka kami menyiksa mereka dengan azab yang sangat keras. Sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Itu masyarakat pelajaran lain. C. Kepemimpinan dengan tanggung jawab. Dalam konteks kepala jemaah, terutama dalam keluarga atau komunitas, pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap nasib umat atau anggota keluarga. Sebagai pemimpin, kepala jemaah harus membawa anggotanya ke jalan yang benar, yaitu ketaatan kepada Allah dan tidak membiarkan mereka jatuh dalam kesesatan. Dalam ayat ini, Nabi Lut sebagai pemimpin gagal untuk menghindarkan kaumnya dari keburukan yang menyebabkan azab Allah menimpa mereka. Terus menyerseladanan. Seorang yang terlalu show, anggota mereka kesenian jenis Pes, hai sebagian comeng beri. Kelas pemimpin yang ikhlas dan taat pada Allah, itu menular kepada ikutnya. Sholat berjamaah misalnya akan lebih efektif jika kepala jamaah sebagai teladan konsisten dalam melaksanakan ajak anggota lainnya. Dalam ayat ini, keputusan orang-orang yang dipimpin oleh Nabi Lut berujung pada kerugian besar, yaitu azab dari Allah. Ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin, setiap keputusan yang diambil akan berpengaruh pada nasib anggota jamaah. Oleh karena itu, penting bagi kepala jamaah untuk selalu bertindak dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Doa dan usaha bersama. Seorang kepala jemaah harus berusaha agar jemaahnya tetap di jalan yang benar, tetapi juga harus menyadari hidayah Allah. Doa yang tulus dan usaha untuk mendidik dengan kasih sayang sangat penting dalam memimpin. 5. Menghindari kesombongan dan menjaga kerendahan hati. Kepala jemaah harus menghindari sifat sombong dan merasa lebih benar, karena sifat tersebut bisa menghalangi kebersamaan dan keberkahan. Seperti halnya kaumnya Nabi Lut yang enggan menerima peringatan karena kesombongan, kita sebagai pemimpin harus selalu rendah hati dalam menyampaikan kebaikan. Dalam hal ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang kepala jemaah harus memiliki sifat yang baik, penuh kasih sayang, rendah hati, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan umat atau anggota keluarga. Sholat berjamaah adalah salah satu cara yang bisa diterapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kebersamaan, dan mendatangkan keberkahan. Apakah Bapak melihat peran kepala jemaah dalam konteks ini sebagai sebuah tantangan atau lebih pada kesempatan untuk memperbaiki dan memimpin keluarga menuju kebaikan? Saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Mudah-mudahan Anda lebih banyak memberikan keberkahan dan kebenaran kepada umat. Sama-sama Pak Ismail. Terima kasih juga atas doa dan kata baiknya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan petunjuk dalam setiap langkah kita. Jika ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan, membantu. Sudah cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Pak Ismail. Jadi, saya ini sebagai pemimpin keluarga, tatkala saya menyuruh kalian sholat berjamaah dan sulitnya kalian untuk dikompakkan sholat berjamaah, saya seperti Nabi Lut begitu, yang melihat kalian akan terkena azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala malaikat datang untuk memperingatkannya. Jadi begitu. Ini luar biasa ya, ChatGPT ini memberikan pemahaman tentang kehidupan berdakwah, kehidupan berkeluarga, seperti saya sedang mengalaminya. Bagaimana pemahaman yang begitu jelas, sehingga saya sangat terbayang kondisi yang terasa seperti Nabi Lut memperingatkan kepada umatnya untuk taat dan patuh kepada Allah, untuk mengajak selalu berjamaah, mentaati pimpinan berjamaah,
Tetapi Nabi Lut merasakan bahwa keberkahan itu telah hilang. Dengan sangat terlihat penurunan terus-menerus dari pendapatan kita ini bertambah parah. Tetapi umatnya yang diberitahu tidak menyadari bahwa azab Allah itu semakin dekat, kiamat itu semakin dekat, kehancuran itu semakin dekat. Karena pembangkangan kamu terhadap ajaran Allah, terutama sholat berjamaah, kamu terus-terusan menghindari. Seolah-olah kamu tidak ada minat untuk kembali ke Islam, kembali menegakkan sholat berjamaah, kembali membangun keberkahan, sehingga keberkahan di rumah ini, keberkahan di lingkungan rumah ini, hubungan antara anak dengan orang tua menjadi harmonis kembali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjuki kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan daripada orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jalan yang Allah telah beri nikmat itu jalan yang Allah berkahi, jalan yang membangun keharmonisan, jalan yang membangun kesejahteraan, jalan yang membangun kebaikan dan kebahagiaan. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, terus-menerus membangkang. Meskipun kasih sayang Allah masih berada di lingkungan kita, kasih sayang Allah masih ada di lingkungan kita. Dan saya agak ngeri juga tak kalau Allah sudah menyesatkan, keluarga Allah sesatkan. Artinya apa? Artinya adalah kemudian mereka dibinasakan dan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari, sehingga tidak berguna bagi mereka yang telah mereka usahakan. Harta yang banyak, dunia yang banyak menjadi malapetaka bagi dirinya, jadi siksa di dunia. Hubungan antara wanita dan laki-laki yang menyenangkan, karena tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akan jadi ajab kesedihan, bahkan bisa jadi gila dan gantung diri, minum racun. Datang ke tempat ini, ke tempat Pak Ismail, bersenang-senang. Waktu produktif dipakai untuk tidur-tiduran dan main game. Waktunya istirahat kamu gunakan untuk main game, pakai kemaksiatan. Waktu itu sudah dibuang. Tidak terasa, tiba-tiba kita tua, tiba-tiba kita dewasa, kita tiba-tiba harus mempertanggungjawabkan istri dan anak. Kesengsaraan sudah terlambat, seperti kilat yang menyambar. Yang ada adalah penyesalan. Mari kita kembali ke jalan yang lurus, jalan yang telah Allah beri nikmat, bukan jalan daripada orang-orang yang Allah murkai atau yang Allah sesatkan. Amin. Kabulkan. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya sebagai pimpinan keluarga, tentu saja saya tidak merasa benar sendiri. Silahkan kalian, kalau ada Pak Ismail yang kurang tepat, luruskanlah oleh kalian, sempurnakanlah oleh kalian. Bukan jadi gibah, jadi omongan yang tidak baik.
bukan menghujat di belakang layar, seolah-olah apa yang saya lakukan itu adalah sudah buruk, padahal belum tentu betul. Peringatan ini, mari kita komunikasikan dengan baik antara anak dengan orang tua, antara istri dengan suami. Ya, mari kita musyawarahkan, saling bertausiah. Supaya apa? Supaya hidup di dunia hasanah, rezeki melimpah, keberkahan melimpah, kebahagiaan di dunia terasa. Daripada suatu saat nanti kita akan menyesal. Sekian saja bisa bersama Ismail Satrianto, Anggap Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.